Imam Abu Ja'far bin Jarir dalam kitab tarikhnya menyebutkan, bahwa Hawa dengan Adam melahirkan 40 anak dari 20 kali melahirkan. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama, sedangkan dalam kitab Qasas al-Anbiya, karya Ibnu Katsir memaparkan, Siti Hawa melahirkan 240 anak dari 120 kelahiran. Riwayat ini juga didukung oleh banyak ulama. Ada juga yang menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan satu orang tidak, yaitu Nabi Syits. Terlepas dari perbedaan riwayat mengenai kelahiran anak Nabi Adam, disebutkan bahwa Siti Hawa selalu melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar pertama adalah Kabil dan Iklima, sedangkan kelahiran yang kedua bernama Habil dan Labuda, hingga nanti melahirkan Nabi Syits. Dikisahkan, Kabil lahir bersama Iklima dan Habil dengan Labuda. Setelah berjalannya waktu, Nabi Adam mendapat petunjuk untuk menikahkan anak-anaknya, Kabil dengan Labuda sedangkan Habil dengan Iklima atau dinikahkan silang. Lalu kami protes, aku tidak akan menikah kecuali dengan Iklima, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Protes ini lantaran Iklima mempunyai paras cantik sedangkan Labuda tidak demikian, sehingga Kabil tidak setuju dengan ayahnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nabi Adam lalu menyuruh Kabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban terbaik dari barang milik mereka. Kurban yang diterima Allah maka dia berhak dinikahkan dengan Iklima. Kabil yang mengurusi masalah pertanian pun mempersembahkan hasil bertaninya, sebagian ada yang jelek, sedangkan Habil yang seorang peternak mempersembahkan kambing terbaiknya. Maka tiba-tiba turun segumpal api dari langit dan melahap kambing. Tandanya korban dari Habilah yang diterima oleh Allah. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Kabil berniat membunuh Habil, tapi ia bingung bagaimana cara membunuhnya. Lalu iblis datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Mengapa tidak aku praktekkan itu? Kemudian Kabil mendatangi Habil dan dia mendapatinya sedang tidur, serta langsung membunuhnya dengan batu. Dalam kebingungan dengan mayat Habil, ia melihat 2 ekor burung gagak. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Kemudian gagak itu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya lalu menguburkan gagak yang sudah mati. Ketika itu Kabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Al-Maidah ayat 32. Selepas Kabil membunuh Habil, Kabil membawa kabur Iklima dan tinggal di dataran rendah. Kabil membuat peradaban manusia di dataran rendah, sedangkan peradaban Nabi Syits di dataran pegunungan. Riwayat Ibnu Abbas dari Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dalam kitab Tarikhul Umami wal Mulk, suatu ketika, iblis menyerupai manusia bekerja di antara orang-orang di peradaban Kabil. Ia pun menciptakan seruling dan genderang, yang membuat golongan itu tertarik dengan terciptanya sebuah musik pertama di dunia itu. Mereka mulai memainkan musik tersebut serta lalai menyembah Allah. Pelan-pelan setelah musiknya disukai oleh manusia-manusia dari golongan Kabil, kemudian iblis membuat khamer pertama di dunia, dan golongan itu pun menyukainya. Lalu iblis membisikkan supaya golongan itu berpesta dengan musik sambil meminum khamer. Mereka pun melakukannya, hingga setiap hari selepas beraktivitas, mereka melakukannya terus-menerus. Melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu, golongan Kabil dan Nabi Syits. Sebagian ulama menyatakan, bahwa wanita-wanita dari golongan Kabil memiliki paras yang cantik sedangkan kaum lelakinya jelek-jelek. Sebaliknya dari golongan Nabi Syits kaum lelakinya ganteng-ganteng dan wanitanya jelek. Lalu seorang dari golongan Nabi Syits turun ke dataran rendah, melihat orang-orang dari golongan Kabil berpesta, serta para wanita berparas cantik, maka menarik perhatian orang itu. Ia pun mengajak teman dan orang-orang dari daratan pegunungan atau golongan Nabi Syits turun dan ikut berpesta. Meski Nabi Syits sudah mengingatkan untuk tidak mendekati golongan Kabil, tapi orang-orang yang membangkang sehingga mereka pun turun, mendapati para laki-laki datang ke tempat mereka. Golongan Kabil pun menyambutnya, khususnya para wanita golongan Kabil. Alangkah terpesonanya melihat kaum laki-laki dari golongan Nabi Syits ganteng-ganteng, sehingga mereka berbaur melakukan pesta disertai mabuk-mabukan bersama. Disitulah setan menggoda para wanita dan laki-laki untuk melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan. Maka terjadilah hubungan seks atau zina pertama dunia.
Ubay bin Ka'ab pernah menjelaskan bagaimana Nabi Adam wafat. Saat maut datang menjemput Adam, ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin memakan buah surga." Maka anak-anaknya pun pergi mencarikan buah tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka disambut oleh para malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian. Selain itu, mereka juga membawa kapak, sekop dan pacul. Malaikat pun bertanya kepada anak-anak Adam, kemana mereka pergi, dan apa yang akan dicari. Anak-anak Adam kemudian menceritakan jika bapaknya sedang sakit dan meminta dicarikan buah surga. Malaikat yang berwujud manusia pun menyuruh mereka kembali ke rumah karena ajalnya telah tiba. Malaikat maut datang, istri Adam, Siti Hawa, yang mengenali mereka bersedih. Wanita pertama itu minta perlindungan dari malaikat maut, tapi Adam mengusirnya dan meminta nyawanya dicabut oleh malaikat karena dia telah hidup lebih lama dari Hawa. Lalu malaikat mencabut nyawa Adam pada hari Jumat. Mereka memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, mensolatinya dan menyiapkan kubur. Lalu mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Adam di dalamnya, lalu meletakkan bata di atasnya. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa Hawa istri Nabi Adam, meninggal di zaman anaknya Nabi Syits. Setahun selepas Nabi Adam meninggal, Hawa meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan, serta dikuburkan berdekatan dengan Nabi Adam. Allah menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Syits. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dia juga yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas, perak, dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran. Dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Selanjutnya, Nabi Syits mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Syits terdapat Nur Muhammad yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Syits tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Nabi Adam, dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka, pada tahun itu Syits meninggal dunia dalam umur 900 tahun. Nur Muhammad pun berurutan turun dari Anusi, ke Kainan, ke Mahlaila, ke Yarid dan Uhnuh, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris. Hikmah di balik kisah Nabi Adam yaitu, setiap air mata yang keluar dari hamba yang berdosa dengan sebenar-benarnya taubat, tentu akan terasa manis dan sejuk. Dikisahkan dari Nabi Adam yang melakukan dosa akibat tipu daya setan, mengakibatkannya bersama Hawa terhempas ke bumi dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Setiap kali ia ingin menutupi tubuhnya, seisi surga langsung berjatuhan dari tubuhnya, seolah tidak sudi membantu Nabi Adam untuk menutupi tubuhnya akibat kesalahan terbesarnya. Secara hakiki, Nabi Adam adalah penduduk surga, dan sudah seharusnya saya surga menemaninya. Tapi atas takdir Allah, Nabi Adam akhirnya menjadi penduduk bumi. Meskipun begitu, Allah sudah berjanji bahwa kelak Nabi Adam dan anak cucunya akan kembali ke surga jika menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika turun ke bumi, Nabi Adam menangis selama 300 tahun, ada pula yang mengatakan 200 tahun. Selama itu pula, Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya karena dosa dan rasa malu atas yang ia kerjakan. Dalam tangisnya Adam mengucap doa tobatnya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 23.